Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 7 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dibutakan Ilah Zaman. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami tidak dibutakan oleh ilah zaman yang begitu mempesona, yang seringkali menggerus kami, menjauhkan kami dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagian manusia berkata bahwa agama, iman, dekat dengan Tuhan, itu mungkin lebih tepat kepada mereka-mereka yang sudah lansia, yang sudah dekat-dekat dengan berpulang ke rumah Bapa yang di surga. Tetapi kalau masih muda, biarlah kita bersenang-senang dulu. Hidup dalam dosa tidak apa-apa. Nanti saja dekat-dekat mau dipanggil Allah, barulah kita berubah, barulah kita bertobat. Saudara-saudara, pikiran seperti ini lupa bahwa sewaktu kita melihat di pemakaman, di kuburan, daftar-daftar orang yang dikremasi, ingat, tidak hanya orang tua, ada yang masih muda, bahkan ada anak-anak. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, rekan saya, yang menyampaikan sebuah khotbah di kedukaan. Dikatakan sewaktu dia sudah melayani seorang yang sudah lansia, kemudian sewaktu dia mau pulang, dia melihat ada kuburan kecil. Dan kuburan kecil itu ada tanda bintang, artinya kelahirannya. Di sana ditulis 7 Januari 1979. Kemudian ada tanda salib, artinya tanda kematian. Di sana tertulis tanggal 7 Januari 1979. Artinya orang ini adalah bayi yang lahir, baru lihat matahari sekali, belum lihat matahari yang kedua di hari kedua, sudah dipanggil Tuhan. Artinya kematian bisa menjemput siapapun juga, yang kemudian itu akan datang kepada kita tanpa kita duga. Kita tahu dengan jelas bahwa kematian itu datang seperti pencuri di waktu malam. Tidak ada pemberitahuan dulu. Tidak akan mengingatkan kita. Bahkan yang dianggap di tempat aman, kalau Tuhan mau cabut nyawa kita, panggil kita pulang ke rumah Bapa dengan cepat. Sehingga kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai dengan keempat, Paulus mengingatkan kita bahwa Paulus sudah menyampaikan harta rohani dalam bejana tanah liat, menyampaikan berita firman Allah yang benar, yang menyelamatkan. Tetapi jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sahabat seperjalanan, ingatlah, iblis itu penipu dan dia akan membisikkan berbagai macam tipuan-tipuan ke dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu kalau mau bertobat, kalau mau berubah, nanti saja kalau sudah tua, dekat-dekat dipanggil oleh Tuhan, barulah kita berubah. Ingatlah sahabat seperjalanan, sewaktu pintu kesempatan sudah tertutup, tidak ada lagi kesempatan yang kita bisa ambil yang kedua kali. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, selama nafas masih ada di hidung kita, selama jantung masih berdetak di dada kita, kesempatan selalu terbuka. Tetapi kalau kesempatan yang ribuan kali, ratusan kali, puluhan kali, dan sekian banyak kali, kita tidak pernah mau mendatang kepada Tuhan dan melakukan pertobatan, dan kita meninggalkan zaman ini dengan segala ilah-ilahnya. Kalau dulu kita dibutakan oleh ilah zaman ini, biar kita dicelikkan oleh firman Allah, sehingga kita mau datang kembali ke dalam firman Tuhan untuk bertobat, kembali kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, kalau kita memang sudah percaya kepada Kristus, bukan berarti kemudian kita tenang-tenang saja, kita dijamin pasti masuk surga. Tetapi ada pertanggungjawaban kehidupan sebagai orang percaya yang akan dimintakan oleh Tuhan juga. Apakah selama hidup ini di dalam dunia ini kita setia kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap dalam kehidupan mabuk? Mabuk tidak hanya oleh anggur, tapi mabuk oleh kedudukan, mabuk oleh uang, mabuk oleh popularitas, mabuk oleh kekayaan, mabuk oleh kesombongan.
mabuk oleh hobi, mabuk oleh berbagai macam sesuatu yang kita perjuangkan, tetapi nilainya fana. Lalu apa yang kita akan hadapi sewaktu kita bertemu dengan Tuhan? Kita pasti masuk surga, karena itu jaminan firman Tuhan. Tetapi sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, apakah rasa bangga atau rasa malu yang ada? Apa kita bersyukur, Tuhan, aku bangga karena dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, aku sudah menjalani kehidupan dengan setia bersama dengan Tuhan. Aku bertanggung jawab untuk seluruh hidupku. Aku mengelola keluarga dengan baik. Aku mencari nafkah dengan baik. Aku mengelola berkat dengan baik. Berkat-berkat Tuhan yang diberikan, waktu, karunia, talenta, bahkan uang, aku gunakan baik-baik. Dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Biarlah kita boleh mendengar satu hari kelak nanti, hai hambaku yang setia dan baik, masuklah dan nikmatlah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Kita menjadi orang yang mengerjakan 2 talenta, kita menjadi orang yang mengerjakan 5 talenta. Jangan jadi orang yang tidak mengerjakan apapun setelah diberikan 1 talenta. Ingatlah suatu hari kelak nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Sehingga janganlah kita dibutakan oleh ilah zaman ini, tapi kita dicelikkan oleh kebenaran firman Allah. Masih ada waktu untuk berubah, masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk memperbaiki segala yang buruk yang pernah kita lakukan dan saat ini masih dilakukan. Berbaliklah. Kalau anak sulung pun dalam perumpamaan itu kembali kepada bapaknya, apakah kita akan tetap anak bungsu yang berbalik kepada bapaknya? Apakah kita akan tetap bergaul dengan babi? Apakah kita akan tetap makan makanan babi? Makanan babi bisa dalam bentuk yang nyata, tetapi makan makanan babi adalah makanan-makanan ampas dalam kehidupan ini yang kita anggap berharga, tetapi sesungguhnya itu ampas, sesungguhnya itu sampah, kita anggap sebagai sesuatu yang berharga. Semua yang fana padanya akan menjadi sampah. Semua yang akan berakhir itu pada akhirnya tidak bisa kita bawa pulang ke rumah Bapa. Mari sahabat seperjalanan, jangan dibutakan oleh ilah zaman ini. Bertobatlah, ubahlah karaktermu, kesombonganmu, sikap iri hatimu, kecurigaanmu, sikap kemudian merugikan orang lain. Ubahlah. Biarlah juga kita terus menjaga keselamatan dan anugerah yang sudah Tuhan dapatkan dan berikan kepada kita dan kita dapatkan. Bukan berarti sudah selesai. Karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Kristus kepada kita adalah justru titik awal di mana kita berjuang. Hidup itu dicelikkan oleh firman Tuhan, bukan hidup dibutakan oleh ilah zaman ini. Sahabat seperjalanan, perbaiki hubunganmu dengan keluarga. Kalau rumah tanggamu berantakan, perbaiki. Dan kemudian meminta maaf, saling mengampuni, berjuang. Kalau kita menjadi orang yang malas, tidak mau melakukan segala sesuatu, hidup kita hanya menjadi beban buat orang lain. Berjuanglah, karena hidup adalah pertanggungjawaban. Jangan menjadi orang malas, milikilah sikap rendah hati. Jangan menjadi orang sombong. Pandanglah Allah, dan kehidupannya akan datang. Jangan hanya memandang yang ada di dalam dunia ini, karena seluruh kemuliaan yang sifatnya fana ini akan berakhir di bawah tanah. Semuanya akan terkubur. Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu, langit dan bumi yang pertama itu akan hancur. Dan kita akan memasuki langit dan bumi yang baru. Bertobatlah, jangan dibutakan oleh ilah zaman. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak dibutakan oleh ilah zaman, tapi dicelikkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.